Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Senin pekan pertama dalam masa Prapaskah 7 Maret 2022. Bacaan dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan, dan semua malaikat datang bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi Engkau?' Maka raja itu akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.' Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, 'Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Nyala ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku.' Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?' Maka ia akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk aku.' Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Vincentius Supartin
dari Paroki Palur Karanganyar, Jawa Tengah. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari terkasih, Injil pada hari ini mengajak kita bersama untuk mau peduli terhadap orang lain. Dalam hal ini, terlebih peduli terhadap saudara yang sedang menderita. Saudara-saudari terkasih, sudahkah Anda masuk penjara atau lembaga pemasyarakatan? Masuk penjara yang dimaksudkan di sini bukan tinggal di penjara karena sebuah kasus. Tetapi masuk penjara yang saya maksudkan adalah datang ke penjara untuk menyapa dan mengunjungi saudara kita yang sedang dibina di sana. Bagi Anda yang belum pernah datang ke penjara, mungkin ada rasa takut dan sudah punya image tertentu tentang penjara. Image penjara menakutkan tidak selalu benar. Pengalaman saya menunjukkan demikian. Saat saya melayani di LP Surakarta, Jalan Selamat Riyadi. Dari kesaksian saudara kita yang berada di lembaga pemasyarakatan, mereka merasa dikuatkan dan diteguhkan dengan kehadiran, kunjungan, dan pelayanan misa atau persekutuan doa dari gereja. Bahkan mereka bisa mengampuni orang yang menjebloskan mereka ke penjara. Juga makin rajin baca kitab suci, tergerak untuk dibaptis saat ditemui seorang yang gondrong berjubah putih pada pukul 3 pagi. Saudara-saudari terkasih, Paus Fransiskus pernah menyampaikan pesan spiritual kepada pemerintah, pengelola penjara-penjara di dunia. Diungkapkan Sri Paus, saya kembali meminta agar penjara harus menjadi tempat pendidikan ulang dan reintegrasi ke masyarakat, dan kondisi untuk tahanan harus layak untuk manusia. Para warga binaan di LP tetaplah manusia. Mereka harus diperlakukan secara manusiawi. Martabat mereka harus dijunjung tinggi. Pesan Paus tersebut perlu mendapat perhatian bagi pihak yang bersangkutan, terlebih pemerintah. Sekejam dan sejahat apapun seseorang, tetaplah dia manusia, ciptaan secitra dengan Allah. Kunjungan kepada mereka di penjara, kendati cuma 2 atau 3 jam, sangat berarti dan menjadi penghiburan yang luar biasa. Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus bersabda, "Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Melayani para nabi sama dengan melayani Yesus. Masa prapaskah, masa pertobatan sedang kita jalani. Maukah Anda menjadi pelopor peradaban kasih dengan pastoral penjara? Pastoral penjara menjadi aksi kasih nyata olah rohani kita selama masa prapaskah ini. Bersama kelompok doa, paguyuban lingkungan, atau kelompok kategorial. Sekarang yang menjadi pertanyaan refleksi,
bagaimana sikap Anda terhadap orang yang sedang berada di penjara selama ini? Aksi kasih prapaskah apa yang akan Anda lakukan sebagai pengikut Kristus secara konkret? Semoga tidak berhenti hanya pada permenungan saja. Ya, semoga kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.